Om Santi 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 Om. Serunya menikmati kafe dengan tema piknik di tengah kota. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali gagalkan penyelundupan ganja seberat 5 kg. Hujan deras mulai dari Senin malam akibatkan bencana longsor di Jembrana. Menikmati berbagai olahan matcha di kafe yang ada di Pulau Bali. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan sajikan berita menarik dan semuanya berasal dari Pulau Bali, hanya di Net Bali. Dari Pulau Dewata Bali ada satu lagi nih tempat berburu kuliner yang lagi hits ya di Pulau Dewata. Nah, di sini tempatnya sangat enak karena bertema konsep di tengah kota. Berikut ada liputan dari Vera Zenvia dan juga Dewa Priyana. Ya, selain lokasi wisata, kalau berlibur ke Bali tentunya yang bakal jadi list untuk tempat dikunjungi juga adalah tempat berburu kuliner. Tapi tentunya kan tempat berburu kulinernya nggak mau tuh kalau yang biasa-biasa aja. Pastinya yang kece, yang bagus, yang bisa jadi stok foto di sosial media. Nah, kali ini Vera bakal rekomendasi ini satu tempat di Denpasar yang ini tempatnya kece banget nih, namanya The Night Market. Yup. Usung konsep piknik di tengah kota, The Night Market Cafe and Co-working ramai dikunjungi muda-mudi. Kumpul bareng teman-teman sambil menikmati kopi, sekaligus hunting spot selfie. Yap, suasana taman dan bangunan dengan desain modern klasik jadi daya tariknya. Konsepnya tempat ini adalah tempat hangout untuk anak-anak muda ataupun keluarga dengan konsep piknik sekaligus santai lah. Gak heran deh, sejak buka sekitar setahun lalu, tempat ini langsung hits di medsos. Kita tuh bisa kayak ngerasain suasana piknik tapi di tengah kota gitu. Terus juga tempatnya asik, terus ada wifi-nya, terus juga ada yang outdoor, ada yang indoor, pokoknya asik banget. Dari menunya beragam, banyak juga. Tadi pesen apa? Tadi pesen chicken pepper, per chicken ya. Dari harga sama rasanya gimana? Mungkin worth it ya. Dari harga dan juga rasanya juga. Pilihan menunya beragam. Mulai dari western food hingga tradisional Bali ada. Kalau saya mau cobain menu yang paling andalan ini nih, flying fish sambal mata khas Bali dan frozen paradise. Flying fish sambal mata. Emang ya kalau ngomongin sambal mata ini selalu identik dengan Bali. Apalagi menu yang satu ini dipadu-padankan dengan gurami goreng yang renyah. Wah, ini rasanya enak banget. Guraminya dapet, rasa sambal matanya juga pedesnya enak. Harga menu makanan dan minuman di sini cukup bersahabat di kantong. Mulai dari Rp10.000 hingga Rp90.000.
So, yang lagi liburan di Bali dan bingung cari tempat hangout yang asik, datang ke kafe ini bisa banget jadi pilihan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, selanjutnya untuk Anda pecinta buah pisang ya, tak boleh melewatkan kedai yang satu ini. Berlokasinya ada di Semarang ya. Nah, di sini kedai ini tawarkan belasan menu kekinian berbahan dasar pisang, mulai dari soft cake, burger hingga minuman yang segar. Banana. Buat kamu pecinta banana atau pisang, wajib banget ke tempat yang satu ini. Karena apa? Di sini ada banyak banget olahan dari pisang jadi makanan lezat. Yuk. Ini dia surganya pencinta pisang. Ada belasan menu berbahan dasar pisang yang disulap jadi makanan lezat dan kekinian. Banana soft cake, banana pie, roasted banana, banana burger, dan juga beberapa minuman segar berbahan dasar pisang. Berdiri sejak tahun 2013, kedai ini hadir karena kecintaan pemiliknya terhadap buah pisang. Kafenya itu kita kasih nama Java Banana. Kenapa? Karena emang kita jualnya kopi dan pisang dan emang kita suka banget sekeluarga tuh sama kopi dan pisang. Dan yang kedua memang kopi dan pisang itu komoditas yang sangat Indonesia lah, Indonesia banget. Dalam sehari, kedai ini bisa menghabiskan 30 hingga 40 kg pisang berbagai jenis. Mulai dari pisang raja, kepok, dan tanduk. Yang jadi best sellernya adalah banana soft cake yang satu ini. Adonan soft cake diisi dengan isian pisang yang telah di-blend dan dicetak menyerupai bentuk pisang. Wah, udah jadi. Di sini ada 4 varian rasa, ada coklat, ketan hitam, original banana, sama green tea. Saatnya saya cobain. Lembut banget. Jadi dia tuh rasanya strong banget banananya, pisangnya tuh ada, tapi dia ada varian rasa green tea-nya juga. Jadi perpaduan antara pisang sama green tea enak banget, apalagi lembut banget, lumer di lidah saya. Yang lainnya kita tungguin di sana. Yuk. Eits, ada lagi yang beda. Ada burger banana. Adonan roti burgernya spesial karena diproduksi sendiri dengan tambahan potongan pisang tanduk lalu dipanggang selama 10 menit. Banyaknya olahan pisang yang ditawarkan membuat siapa saja penasaran dan tertarik untuk mencicipi. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Tadi saya nyobain grill banana. Jadi memang tempat ini ternyata spesialnya banana. Banana di grill dengan madu dan ada di atasnya kasih jeruk nipis. Enak banget. Bener-bener kerasa semua. Soft cake with ice cream, rasanya enak, rotinya empuk dan ada gulanya jadi lebih manis, dan kalau dikasih es krim menjadi lebih enak. Berlokasi di Jalan Bukit Sari Raya Semarang, kedai ini buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Siapkan saja kocek 20 hingga 40 ribu rupiah untuk hidangan serba pisang yang unik. Linta Pudiastuti, Safirul Hanif melaporkan untuk NET. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali gagalkan penyelundupan ganja seberat 5 kg. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Awali
Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali gagalkan penyelundupan ganja seberat 5 kg. Ganja kiriman dari Medan ini berhasil diamankan dari seorang penjual sate. Tersangka berinisial HH, seorang penjual sate yang tinggal di wilayah Denpasar Barat, kini menjadi tahanan BNN Provinsi Bali. Setelah ia ditangkap pada Senin pagi usai mengambil paket kiriman ganja sebesar 5 kg dari Medan, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, ganja dibungkus menggunakan casing CPU komputer. Selain itu, alamat penerima juga menggunakan alamat fiktif. Dari keterangan tersangka, rencananya ganja tersebut akan dikirimkan lagi ke temannya yang berada di Lombok. Namun petugas mencurigai barang tersebut akan diedarkan di Bali. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan BNN Sumatera Utara yang bekerja sama dengan BNN Provinsi Bali. Dari hasil penyelidikan diketahui paket ganja tersebut dikirim menggunakan jasa pengiriman. Koordinasi dengan jasa-jasa pengiriman, baik darat, laut, udara. Nah kemudian dari hasil penyelidikan kita dan mengumpulkan beberapa informasi, kita dapat informasi menukik ke arah bahwa barang itu akan lewat udara. Sehingga kita melakukan pengawasan di tempat-tempat di mana jasa-jasa yang menerima pengiriman lewat udara. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar amankan narkoba jenis pil koplo sebanyak 7.000 butir dari 2 orang pemuda di wilayah Kedonganan, Badung, Bali. Tersangka biasanya mengedarkan pil koplo di seputaran desa Kedonganan Kuta. Jumat 13 Oktober lalu jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar amankan 2 pengedar obat-obatan terlarang jenis pil koplo.
Petugas yang menyamar sebagai pembeli ini akhirnya berhasil menangkap tersangka Vicky Setiawan di wilayah Kedonganan, Kuta Badung. Dari tangan tersangka Vicky Setiawan dan Iwan Setiawan, petugas berhasil mengamankan sebanyak 7.430 butir pil koplo. Berasal informasi tersebutlah kami melakukan penyambungan, di mana didahului dengan kita melakukan penyamaran dengan melakukan transaksi. Benar adanya informasi masyarakat, kemudian tersangka kita amankan. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku baru 2 bulan mengedarkan barang tersebut. Obat-obatan tersebut didapatkan dari Wawan yang berada di Jember. Tersangka biasanya mengedarkan di seputaran tempat tinggalnya di Desa Kedonganan. Ditawar dari teman ke teman dulu di rumah. Terus akhirnya sekarang bisa menjual itu gimana? Belum sempat terjual, baru berencana. Nah itu dah kenapa artinya ingin menjual? Ditawarin dari teman Jember. Para pengedar obat-obatan terlarang ini dikenakan pasal 107 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Iya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Majelis Hakim menjatuhi hukuman maksimal pada 3 terdakwa kasus perampokan disertai pembunuhan di Pulau Mas, Jakarta Timur. 2 diantaranya dijatuhi hukuman mati, sedangkan 1 lainnya dihukum seumur hidup. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan 1 primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing. 1. Ridwan Sitorus alias Usmane alias Mario Sitorus dengan pidana mati. 2. Erwin Situmorang alias Ucok dengan pidana mati. 3. Alvin Bernius Sinaga alias Yus dengan pidana penjara seumur hidup. Inilah vonis yang harus diterima para terdakwa atas aksi sadis yang telah mereka lakukan. Merampok dengan disertai pembunuhan sebuah keluarga di Pulau Mas, Jakarta Timur. Dalam sidang putusan di PN Jakarta Timur, ketiga terdakwa mendapatkan hukuman maksimal. Ridwan Sitorus, Erwin Situmorang, dan Alvin Sinaga terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian disertai dengan pembunuhan berencana, sebagaimana dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum. Atas vonis ini, kuasa hukum para terdakwa akan mengajukan banding dengan alasan tidak ada motif pembunuhan berencana dalam kasus ini. Saya kira dengan cara berpikir sederhana, mereka tidak pernah punya rencana untuk membunuh korban. Motifnya untuk membunuh korban apa? Itu satu pertanyaan kan. Yang kedua, majelis juga menutup fakta atas fakta persidangan bahwa tadi juga diulang-ulang dalam pertimbangan majelis bahwa yang mengunci kamar mandi adalah almarhum Ramlan Butar-Butar dalam posisi dia memegang senjata api. Desember lalu kasus perampokan disertai pembunuhan terjadi di sebuah rumah mewah di Jalan Pulau Mas Utara, Jakarta Timur. Kejadian ini menewaskan 6 orang dan 5 orang lainnya luka-luka akibat kehabisan oksigen karena disekap di dalam kamar mandi. Salah satu tersangka yakni Ramlan Butar-Butar juga telah ditembak mati polisi karena melawan saat dilakukan penangkapan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, gaya komunikasi Presiden Indonesia Joko Widodo selalu segar dan penuh kejutan. Seperti saat berpidato di Universitas Diponegoro, Semarang. Para hadirin spontan tertawa saat Presiden Jokowi usulkan jurusan baru yang fokus pada meme. Jurusannya bisa saja jurusan meme. Gelak tawa lagi-lagi menghiasi ruangan saat Presiden Indonesia Joko Widodo berpidato. Kali ini bertempat di Universitas Diponegoro, Semarang. Jurusannya meme. Selasa siang, Jokowi memberikan orasi ilmiah dalam Disnatalis ke-60 salah satu universitas tertua di Indonesia ini. Membahas tentang perilaku sosial yang serba digital, Jokowi pun mengusulkan pendirian fakultas baru digital ekonomi dengan berbagai jurusan. Salah satunya jurusan meme. Sontak, usulan ini disambut tawa penonton. Kenapa tidak menyiapkan fakultas digital ekonomi? Sebelum universitas lain memiliki dulu Universitas Diponegoro, jurusannya bisa saja jurusan toko online.
Jurusannya bisa saja aplikasi sistem. Jurusannya bisa saja fintech, financial technology. Jurusannya bisa saja jurusan meme. Meski diselingi humor, pidato Jokowi menekankan aspek penting dua hal, yakni alasan pembangunan infrastruktur serta kemauan dunia pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan. Pidato Jokowi disambut hangat mahasiswa dan dosen yang hadir dalam acara ini. Di akhir acara, seperti biasa, Jokowi tak lupa membagikan kaos dan makanan kepada warga. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET. KPU Kota Denpasar kembalikan berkas pendaftaran sejumlah partai politik. Parpol tersebut diberikan kesempatan 24 jam untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu legislatif 2017. Mengingat Senin kemarin merupakan hari terakhir pendaftaran. Senin kemarin merupakan hari terakhir pendaftaran partai politik peserta pemilu legislatif 2019. Namun dari 19 partai politik yang telah mendaftar di KPU Kota Denpasar, baru 11 partai yang sudah lengkap berkas administrasinya. Ke-11 partai tersebut yakni PDIP, Nasdem, Perindo, PSI, PKS, Hanura, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, dan Partai Bulan Bintang. Sesuai dengan surat edaran KPU RI nomor 585, parpol yang belum lengkap berkasnya diberikan kesempatan untuk melengkapi berkasnya hingga Selasa malam pukul 24.00. Ketua KPU Kota Denpasar Gede John Darmawan menjelaskan pihaknya terpaksa mengembalikan berkas pendaftaran karena belum memenuhi persyaratan. Jadi kekurangannya itu bervariasi ya, ada yang data sipolnya belum masuk memenuhi batas minimum keanggotaan di Kota Denpasar yaitu 638, ada yang sudah sesuai dengan batas minimum tetapi syarat KTA dan KTP-nya kurang, ada juga yang hanya kurang 1 lembar KTA, ada juga yang KTP-nya berkurang. Nantinya jika parpol tersebut belum juga mampu melengkapi berkasnya, boleh tidaknya parpol tersebut mengikuti pemilu akan menjadi kewenangan KPU RI. KPU Kabupaten Kota sendiri hanya bertugas menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran parpol. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Hujan deras mulai dari Senin malam akibatkan bencana longsor di Jembrana. Tunggu liputannya sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desa Sumendra kan? Desa Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintas Imaji.
Hujan deras mulai dari Senin malam akibatkan bencana longsor di Jembrana. Selain rumah warga yang tertimbun material longsoran, jalan penghubung sepanjang 20 meter amblas. 2 kamar tidur di rumah Komang Wiranayasa ini jebol dan tertimbun lumpur Senin malam. Hujan deras yang mengguyur Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Jembrana, Bali, mengakibatkan tanah di tebing belakang rumahnya longsor dan menimpa kediamannya. Komang langsung membawa keluarganya keluar rumah setelah menyadari longsor dari suara gemuruh di belakang rumahnya. Beruntung tak ada korban jiwa akibat bencana tersebut. Saya pas di luar, pas jam setengah 11 tuh. Terus saya lihat ke timur sana dah, ke selatan, utara. Pas saya lihat tanahnya jalan gitu. Teriak-teriak, terus saya manggil istri saya di dalam. Dia keluar, tak bawa anak itu. Suruh ngambil anak, saya ambil anak yang besaran, tak tarik dia keluar. Pas sampai di luar, terjadilah roboh kamarnya. BPBD Kabupaten Jembrana pun akan mengerahkan personilnya untuk membersihkan material longsoran tersebut. Pasalnya, longsoran mengisolasi sejumlah rumah warga. Kami menerima laporan dari BPBD dan kami langsung bergerak ke lapangan untuk memastikan lokasi ini seperti apa adanya, di mana telah terjadi longsor yang mengakibatkan putus daripada arus atau jalan yang menuju akses ke rumah warga. Kurang lebih ada 10 KK warga di sini, 9 rumah, di mana kejadian ini menimpa salah satu rumah warga. Kita juga dalam hal ini bersyukur ada anak beliau yang ada di kamar beserta istri dapat diselamatkan, dapat dievakuasi keluar sebelum tembok itu jebol. Tidak hanya rumah milik warga yang tertimbun longsor, namun akses jalan sepanjang 20 meter pun nyaris terputus akibat terkikis. Sebanyak 9 kepala keluarga pun terancam terisolasi jika menuju rumah warga ini tak segera ditangani. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pengungsi yang meninggal dunia terus bertambah. Dari data RSUD Klungkung menyebutkan hingga Selasa siang jumlah pasien meninggal mencapai 19 orang. Hingga Selasa siang jumlah pengungsi yang telah meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung telah mencapai 19 orang. Sebagian besar yang meninggal merupakan pengungsi berusia lanjut. Sejak 3 pekan terakhir RSUD Klungkung telah menangani sebanyak 1.077 pasien yang berasal dari warga pengungsi. Hingga saat ini total biaya perawatan mencapai 800 juta rupiah. Meski demikian, pihak rumah sakit belum mengetahui secara pasti instansi terkait yang akan membayar semua tagihan tersebut. Pasalnya pihak rumah sakit hanya dihimbau untuk merekap tagihan oleh pemerintah daerah, yang kemudian akan disetor ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sementara segala tagihan tersebut ditalangi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung. Yang meninggal sampai kemarin itu ada 19. Kami hanya diperintahkan untuk merekap pasien yang dirawat dengan biaya yang timbul berdasarkan tarif Dinas CBJS yang berlaku untuk pasien JKN. Hingga Selasa siang jumlah pengungsi di Kabupaten Klungkung mencapai 17.000 jiwa lebih yang tersebar di ratusan titik pengungsian. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Berada di zona merah membuat upacara kebesar keagamaan ditunda. Di Dusun Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Karangasem, warga pengungsi menggelar upacara Guru Piduka. Bertujuan untuk menunda upacara keagamaan besar yang disebut Yatnya Ngusaba Goreng yang seharusnya digelar dalam waktu dekat ini. Meski berada di zona merah, ratusan warga pengungsi dari Dusun Geriana Kangin, Desa Duda Utara, Karangasem menggelar upacara Guru Piduka di pura setempat. Dusun Geriana Desa Duda Timur termasuk kawasan rawan bencana KRB 2 radius 9 km. Selain memohon keselamatan, upacara Guru Piduka bertujuan untuk menunda upacara Yatnya Ngusaba Goreng yang seharusnya digelar dalam waktu dekat, yakni bertepatan pada bulan purnama kelima. Belum menentunya kapan Gunung Agung erupsi menyebabkan warga tidak berani menggelar upacara tersebut. Guru Piduka itu yang mana adalah untuk kita mengaturkan pengaksamo ataukah menunda dari suatu yatnya besar yang mana pada purnama yang akan datang di sana akan melaksanakan namanya Yatnya Ngusaba Goreng. Sebagian besar warga di Dusun Geriana Kangin, Desa Duda Utara mengungsi ke desa terdekat yang lebih aman seperti Desa Sidemen, Kecamatan Selat.
Mereka berharap kondisi kembali normal agar dapat beraktivitas seperti biasa. Ya mau bagaimana Pak, orang yang penting sudah dapat tempat saja untuk mengungsi itu sudah gini Pak, merasa bersyukur Pak. Soalnya sekarang dengan semakin bertambahnya pengungsi itu mencari tempat semakin susah. Hingga saat ini aktivitas Gunung Agung masih awas. Warga zona merah yang berasal dari 28 desa lereng gunung diwajibkan mengungsi. Mereka tersebar di ratusan titik posko pengungsian di Bali. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Uji coba jam pelayanan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng akan dimulai November ini. Operasional Poliklinik pada hari kerja akan ditambah hingga sore hari, namun Poliklinik akan diliburkan pada Sabtu dan Minggu. Mulai awal bulan November 2017 mendatang jam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng akan berubah. Pihak rumah sakit akan menambah jam pelayanan poliklinik hingga pukul 4 sore di hari Senin hingga Jumat. Namun di hari Sabtu dan Minggu jam pelayanan poliklinik ditiadakan. Perubahan pelayanan ini dilakukan oleh pihak rumah sakit karena sejumlah pelayanan administrasi seperti JKN dan BPJS hanya beroperasi sampai hari Jumat. Untuk itu pihak rumah sakit mengoptimalkan dengan menambah jam pelayanan di hari beroperasinya JKN dan BPJS agar dapat mengakomodir pasien yang menggunakan pelayanan tersebut. Maksud dibalik 5 hari kerja ini adalah semata-mata demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien. Yang sekarang kita ketahui bahwa rata-rata kunjungan di poliklinik itu setiap hari antara 450 sampai 500 pasien. Nah, dengan hanya waktu yang sebelumnya itu hanya 6,5 jam, itu sangat terbatas nih untuk melayani 450 sampai 500 pasien itu. Hingga atas dasar itu juga kita mencoba mengkaji untuk melakukan penambahan jam kerja. Rencana perubahan pelayanan ini pun mendapat tanggapan dari warga yang menjalani rawat jalan. Bagi warga yang hanya bisa berobat di hari libur bekerja, perubahan pelayanan ini cukup merepotkan. Kalau ini sifatnya layanan umum, kalau bisa ya 6 hari kerja lah Sabtu. Karena kita ini kan sama-sama pegawai negeri yang di hari waktu liburnya hari Sabtu, sehingga bisa meluangkan waktu hari Sabtu itu kita untuk berobat. Gitu. Perubahan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng ini hanya berlaku untuk poliklinik. Untuk unit lain seperti IGD tetap beroperasi selama 24 jam penuh. Uji coba penerapan pelayanan 5 hari kerja telah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat Pemkab Buleleng dan akan berjalan selama sebulan penuh. Namun jika selama uji coba tidak efektif, maka perubahan ini akan dikembalikan ke 6 hari kerja. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Setelah ini akan kami hadirkan berbagai informasi tentang sepak bola dunia. Tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di NET 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama NET 24 setiap hari jam 12 malam. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need.
Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di Net. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Ngaruh kali cedera pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan Suka-suka. Waduh, mandi tuh. Air. Iya masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Firza ya? This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Musim ini Barcelona tengah sibuk mereview durasi kontrak para bintangnya, termasuk Lionel Messi. Meski terus diterpa isu kepindahan di akhir musim nanti, Barca tetap pede Messi mau setia sampai beberapa tahun ke depan. Kekhawatiran manajemen dan pendukung Barcelona masih berlanjut, karena hingga saat ini bintang mereka Lionel Messi belum menunjukkan tanda-tanda keinginan memperpanjang kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini. Saat ini manajemen Barcelona masih terus berupaya mengamankan tanda tangan La Pulga dengan menyiapkan bonus mencapai 80 juta pounds atau 1,43 triliun rupiah untuk La Pulga jika mau menandatangani kontrak baru. Sementara dari klausul kontrak yang akan diajukan, manajemen Barca mempersiapkan tawaran yang sangat menggiurkan, yakni dengan durasi kontrak 4 tahun atau hingga tahun 2021 dan gaji super besar, yakni mencapai 500.000 pounds atau 8,9 miliar rupiah per pekan. Bahkan untuk memenuhi gaji dan tagihan bonus untuk Messi, manajemen Barca sampai rela menjual hak penamaan stadion kebanggaan mereka Camp Nou. Jika ada yang bersedia membeli hak tersebut, maka nama sponsor akan menggantikan nama Camp Nou untuk jangka waktu 25 tahun ke depan. Jika menemukan kesepakatan dengan sponsor, perubahan nama Camp Nou akan diumumkan secara resmi pada awal 2018. Dan diperkirakan kesepakatan ini akan bernilai 200 juta euro atau 3,1 triliun rupiah. Harga ini juga akan menjadikan Camp Nou sebagai stadion termahal dalam hal penjualan nama ke pihak sponsor. Selain untuk membiayai gaji dan bonus Messi di kontrak barunya, kesepakatan sponsor ini juga bagian dari upaya renovasi Camp Nou yang menelan biaya 500 juta pounds atau 8,9 miliar rupiah. Pada saat renovasi ini selesai di akhir musim 2021-2022, kapasitas kandang tim Katalan ini akan bertambah hingga 105.000 tempat duduk. Penambahan kapasitas ini tentunya ditujukan untuk mendongkrak pemasukan Barca dari sisi penjualan tiket harian dan musiman. Selain itu, dengan kapasitas baru ini, Camp Nou juga akan menjadi stadion terbesar kedua di dunia setelah Rungrado Meide Stadium di Pyongyang, Korea Utara yang memiliki kapasitas 114.000 tempat duduk. Nah, selanjutnya kita beralih ke penyerang Stoke City, Peter Crouch yang baru saja meraih penghargaan dari Guinness Book World of Record. Ya, pemain jangkung Inggris ini dapat penghargaan karena tercatat miliki gol sundulan terbanyak di Premier League. Gol terakhir Peter Crouch dengan kepalanya ini terjadi di laga lawan West Bromwich Albion akhir Agustus lalu. Bukan cuma jadi penyamak kedudukan, gol tandukan ini adalah yang ke-51 untuk Crouch. Catatan ini menempatkan pemain dengan tinggi 2,01 meter tersebut sebagai pemain dalam sejarah Premier League dengan gol tandukan terbanyak. Rekor ini membuat Crouch menerima hadiah Guinness Book World of Record. Penghargaan ini baru dianugerahkan untuknya belum lama ini.
Crouch sendiri tidak langsung mendapat penghargaan atas gol-gol yang tercipta dari tandukannya ketika ia sudah melampaui rekor milik Alan Shearer 2015 lalu. Gol tandukan Crouch baru menembus angka 50 di akhir musim lalu kala Stoke memenangkan laga lawan Southampton. Sejauh ini belum ada pemain di era Premier League saat ini yang mendekati Crouch dalam catatan gol dengan kepalanya. Di usianya yang sudah menginjak 36 tahun, Crouch belum berencana pensiun. Ini artinya ia masih bisa menambah pundi-pundi gol dengan kepalanya. Dari daftar 10 pencetak gol dengan tandukan di Premier League, 9 diantaranya sudah pensiun. Raihan penghargaan dari Guinness Book World of Records jadi satu penghargaan untuk Crouch yang minim gelar di kancah kompetisi. Meski penerima penghargaan ini hanya mendapat sertifikat tanpa ada embel-embel uang, pembukuan rekor jadi catatan berharga untuk pesepak bola. Sebelumnya di Premier League sudah ada sejumlah pemain yang juga masuk dalam Guinness Book. Terakhir ada Peter Cech dan Gareth Barry. Kiper Arsenal Peter Cech memegang rekor sebagai kolektor clean sheet terbanyak dalam sejarah kancah tertinggi Liga Inggris. Saat menerima penghargaan tersebut, Cech memegang rekor 181 kali clean sheet. Rekor tidak kebobolan tersebut melewati milik David James dengan 169 clean sheet. Sementara Gareth Barry dicatat namanya di edisi terbaru Guinness Book of World Record sebagai pemain dengan penampilan terbanyak, yakni 580 kali tampil sebagai starter. Rekor sebelumnya juga dipegang oleh David James yang pernah membela Liverpool dan Manchester City. Tidak cuma pemain, buku rekor dunia itu juga mencatat nama Leicester City sebagai tim dengan lonjakan tertinggi sepanjang sejarah Premier League, dengan lompat dari posisi 14 di musim 2014-2015 ke posisi jawara. Setelah jadi korban insiden kecelakaan mobil jelang laga versus Stoke City semalam, Sergio Aguero sudah mulai kembali berlatih sejak pertengahan pekan kemarin. Kabar baik yang cukup dinanti oleh The Citizen pastinya ya. Setelah bisa sembuh lebih cepat, Aguero bahkan sudah kelihatan ada di bangku cadangan City tadi malam. Belum genap 12 hari pasca kecelakaan, Sergio Aguero sudah berlatih di Etihad Campus awal pekan ini. Berada dalam sesi latihan menjadi salah satu upaya penyembuhan. Dimulai dari latihan ringan, pemain yang sudah sumbang 7 gol untuk City ini sudah mulai berlatih normal. Kondisi Aguero ini jauh dari perkiraan yang sebelumnya pernah diutarakan dokter timnas Argentina Donato Villani. Villani memperkirakan dengan kondisi pasca kecelakaan Aguero butuh 6 pekan untuk sembuh. Itu artinya Aguero akan melewatkan partai penting Manchester City di grup Champions League melawan Napoli baik di kandang maupun tandang. Pertandingan tersebut jadi yang paling penting dari daftar laga yang akan dijalani The Citizen hingga awal November. Karena di Premier League sendiri City cenderung temui lawan yang mudah. Sementara Arsenal akan ditemui di pekan kedua November. Tapi perkiraan tersebut salah besar. Sepanjang karirnya bersama The Citizen, Aguero termasuk pemain dengan fisik yang prima. Musim lalu pun dilewatinya tanpa cedera. Cedera terbanyak Aguero sepanjang berkarir di Etihad Stadium adalah musim 2013-2014. Ia alami 3 kali cedera hingga harus absen 11 pertandingan. Walau banyak absen, Aguero masih bisa menyumbang 17 gol untuk City dan jadi penyumbang gol terbanyak kedua setelah Yaya Toure. City pun raih juara Premier League di musim tersebut. Menjaga fisik jadi concern Aguero. Ia merupakan salah satu pemain yang tertib dalam urusan kesehatan. Selain rajin latihan fisik, Aguero juga tertib soal makanan. Sebagai penggemar pasta, ia rela mengganti asupan karbohidrat dengan ikan ataupun ayam. Sesaat lagi kita akan menikmati berbagai olahan matcha di kafe yang ada di Pulau Dewata, Bali. Tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang
kepribadian, Pemersatu bangsa. Hai guys, welcome to Mega, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Orang ini tuh kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Mau yang fresh di pagi hari? Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi hanya di Net. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di Net. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa bang? Kamis yuk. Ini talk show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, buat Anda yang hobi kuliner dan pastinya suka matcha ya, di Bali ada kafe yang semua menunya olahan matcha, baik makanan maupun minuman, dan pastinya nggak hanya nikmat, juga menyehatkan. Mulai dari pancake hingga burger, tampil menggoda dengan warna hijau matcha. Yum. Yap, ragam olahan matcha jadi menu andalan kafe ini. Saya mau order 3 menu yang paling favorit. Matcha chicken burger, matcha berry pancake, dan minuman unik matcha salted caramel. Meski sama-sama dari tanaman Camellia sinensis, matcha dan teh hijau ternyata berbeda loh. Utamanya dari proses pengolahan dan warna yang dihasilkan. Matcha juga lebih sering digunakan dalam masakan. Seperti ini nih, untuk membuat roti burger atau pancake. Bubuk matcha tinggal dicampurkan saja ke adonannya. Wow, aromanya harum banget. Gak sabar mau icip-icip. Eits, gak hanya nikmat di lidah, makanan olahan matcha juga bermanfaat. Antioksidan di dalamnya bisa menangkal radikal bebas, sementara kandungan L-theanin ampuh merelaksasi tubuh. Satu lagi, matcha juga dipercaya ampuh membakar lemak loh. Gak heran deh makanan olahan matcha banyak digemari. Yeah, it's very, very good. And the good thing is it's also healthy. So no matter how much you eat, it's still healthy. No, I've been in Bali almost 2 years now. And this is the first matcha place I've been to because I haven't seen it anywhere else. So. Bubuk matcha yang digunakan di sini didatangkan langsung dari pertanian organik di Jepang. So, yang penasaran mau coba ragam menu matcha bisa langsung datang ke kafe ini. Lokasinya di kawasan Canggu, Pulau Dewata, Bali. Jam bukanya mulai pukul 7:30 pagi hingga 4 sore. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk Net. Nah, terinspirasi dari cerita film Hobbit, Desa Baliaga hadirkan spot selfie berlatar rumah kurcaci. Asiknya lagi di sana, kita bisa sambil menyeruput nikmat kopi khas Bali dengan cara yang unik.
Menikmati sejuk suasana pedesaan sambil bersantai di rumah kurcaci alias Hobbit. Pengalaman inilah yang ditawarkan Desa Bali Age di Buleleng, Bali. Sengaja dibangun mirip seperti di film. Rumah Hobbit ini jadi latar andalan penghobi selfie. Ya selfie sih, karena saya suka selfie. Sering datang ke sini? Baru 2 kali. Rumahnya bagus, unik, dan ya pokoknya bagus lah. Gak hanya untuk foto-foto. Di sini pengunjung bisa mencicipi minum kopi asli Bali. Mola Bali Age. Begini nih cara menikmatinya. Seruput kopinya, lalu tutup dengan manisnya gula aren. Semakin mantap dengan camilan khas kue lukis dan sengai. Apalagi saya ini kan penikmat kopi juga. Yeah. Apalagi ada dengan ditambah jaje lupis ini, ada jaje senggait, ada gula, apalagi gula merahnya ini. Aroma dan cita rasa kopi serta unik cara menikmatinya bikin banyak pengunjung ketagihan. Kopi itu masalah selera, jadi masalah penikmat gitu. Kopi kalau kita punya kekhasan sendiri. Satu, kita pakai roasting modern, cuman kita tetap pengapian itu masih mempergunakan kayu bakar. Ada satu lagi, pengunjung juga bisa melihat kearifan lokal masyarakat Bali Utara. Ini salah satunya. Rumah tradisional yang masih terbuat dari anyaman bambu. Nah, kalau untuk buah tangan, pengunjung bisa membeli produk anyaman kreasi warga setempat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda dapat kembali menyaksikan tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali dan jangan lupa langsung di subscribe juga. Setelah ini akan kami putarkan video klip dari Tresna Seven Ceblok. Ya, band ini bergenre alternatif dan akan hadir dengan lagunya yang berjudul Raja Rimba Hilang. Bagi Anda yang punya video klip musik atau cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial. Nah, saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Corah lagar ngadep gumi, mafia hutan subuh mulai beraksi. Alas lingga anggon sasaran rakyat